Hello ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film bergenre aksi fantasi dengan judul Babes White Blades yang dirilis tahun 2018. Film ini bercerita tentang seorang wanita cantik yang berjuang melepaskan diri dari cengkraman penguasa yang dolim. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dibuka di planet Sarnia yang diserang oleh makhluk planet Visrai. Orang-orang Sarnia yang masih hidup di bawah Visrai untuk dijadikan kesatria hebat. Namun ada satu wanita cantik yang luput dari penculikan. Ia adalah Azura yang kini berada di koloni pertambangan yang dulu dunianya penuh keindahan menjadi gelap karena ulah kekaisaran Visrai. Dan kini tengah sembunyi dari kejaran pasukan Visrai yang kejam. Tapi tak berapa lama kemudian pasukan Visrai menemukan dan mengejarnya. Dengan keberaniannya, Azura menghajar satu persatu musuh-musuhnya, membuat Sorentain, penguasa Visrai, murka dan menyuruh pada Peltarion untuk menangkapnya hidup-hidup. Lalu Peltarion dengan siaga mengejar Azura hingga terjadi perkelahian yang seru. Dalam perkelahian itu, Azura dapat dikalahkan oleh Peltarion. Lalu Sep mengikat leher Azura dengan gelang ajaib tanda Azura sebagai budak Visrai. Gelang itu dikendalikan sebuah remote yang dipegang oleh Sep. Adegan berpindah ke Sorentain yang sedang memandangi bunga Sarnian, satu-satunya peninggalan dari planet Sarnian yang telah ditaklukkannya. Lalu datang Peltarion melaporkan pada Sorentain bahwa ada sekelompok pemberontak yang ingin menciptakan kerusuhan di Visrai. Sorentain memerintahkan pada Peltarion untuk mencari tempat latihan para pemberontak untuk dibunuh di tempat. Lalu datang Sep memberitahu Sorentain bahwa Azura bersedia ditanamkan di atas ring. Untuk memuluskan rencananya, Sep menyuruh Kewan untuk mengobati luka yang dialami Azura di ruang tahanan bawah tanah. Beberapa hari kemudian, Azura telah pulih. Hari itu dia ditanamkan dengan Andromeda. Dalam pertarungan itu dimenangkan oleh Andromeda. Peraturan pertarungan, bila salah satu peserta ada yang kalah harus diperlayakan dengan menunggu perintah dari Sorentain. Pada saat Andromeda akan menghabisi Azura, Sorentain mencegahnya dan akan ditarungkan kembali, membuat Andromeda kecewa. Adegan beralih ke kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Amber yang tengah menyusun rencana untuk mengambil kembali pasokan air yang telah diambil oleh bangsa Visrai. Amber khawatir bila proyek penampungan air yang dibangun kelompoknya diketahui oleh bangsa Visrai, mereka tak akan diampuni. Apalagi Visrai telah mengadakan sayembara bagi yang bisa menyerahkan Amber dan kawan-kawan akan mendapat imbalan yang sangat besar. Sementara di tempat terpisah, Azura berada di tahanan yang didatangi Kewan. Kali ini dia memberikan buku tentang legenda planet Sarnia. Dalam buku itu terdapat jurus-jurus bela diri khas bangsa Sarnia yang sengaja ia berikan pada Azura untuk dipelajari menghadapi pertarungan berikutnya. Kemudian dengan otodidak, Azura berlatih memberikan jurus yang ada pada buku. Kembali ke atas ring, di mana Azura ditarungkan dengan Freya. Pada pertarungan ini, Azura dapat menjatuhkan Freya. Selanjutnya, Azura mengikuti perintah Sorentain. Pertarungan berikutnya pun Azura kembali dapat mengalahkan lawan-lawannya hingga akhirnya dipertemukan kembali dengan Andromeda. Ia bertarung dengan tangan kosong. Kali ini ia dapat mengalahkan Andromeda.
Sorentin dan Sep keheranan karena jurus yang diperagakan oleh Azura semakin meningkat seperti ada yang mengajari. Dan penonton pun perlahan mencintai Azura. Hal inilah yang Sorentin takuti. Karena Azura akan menjadi inspirasi terjadinya pemberontakan. Dan Sorentin memerintahkan untuk mencari orang yang melatih ilmu bela diri Azura. Serta memerintahkan para Sep untuk memanggil Dahlia yang akan ditanungkan dengan Azura. Kemudian Sorentin memberikan spektrum pengubah pikiran pada Pelterion untuk disuntikan ke Dahlia. Untuk selanjutnya, Sep mendatangi Azura bersama anak buahnya sambil menggeledah rumah tahanan. Sementara Sep menanyakan tentang kemampuan bela diri Azura yang dari hari ke hari semakin meningkat. Azura bukannya menjawab, malahan ia menghajar Sep dan anak buahnya. Karena Sep terdesak, ia mengaktifkan kalung yang melilit di leher Azura sehingga Azura dapat ditaklukkan. Lalu Sep menyuruh Kewan untuk memanggil Dahlia yang akan ditarungkan dengan Azura serta memerintahkan penjaga agar menjaga pintu masuk ke ruang tahanan agar Azura tidak bisa bertemu dengan siapapun. Tak berapa lama kemudian, guys, datang Dahlia ke ruang tahanan Azura. Kedatangan Dahlia disambut Azura dengan mengatakan bahwa dalam pertarungan hanya ada satu pemenang. Kemudian mereka berlatih. Keesokan harinya, di ring gladiator yang riuh oleh penonton menyaksikan pertarungan dua kontestan, yakni Azura berhadapan dengan Dahlia. Di akhir pertarungan, Azura dan Dahlia terjatuh. Kemudian mereka saling mengalahkan dengan menarik gelang yang ada di lehernya masing-masing. Tak disangka dan tak dinyana, ketika gelang mereka terputus, kedua wanita cantik itu dibuat lemas tak berdaya. Ternyata bosku, Azura dan Dahlia lemas hanya pura-pura memancing orang untuk menolongnya. Benar juga dugaanku, guys. Saat Algojo Gladiator mendekati, mereka langsung menghajarnya. Melihat kejadian, Sep langsung mengaktifkan remote gelang. Namun kali ini gelangnya tak bereaksi. Selanjutnya, Azura dan Dahlia kembali beraksi. Rupanya, Cok, remote gelang tak aktif karena sinyalnya disadap oleh Kewan. Kembali, Azura dan Dahlia melibas semua musuh-musuhnya. Sedangkan Azura sambil terbang menghajar Sep. Kemudian Pelterion turun tangan menghadapi Azura. Saat Azura bertarung dengan Pelterion, Dahlia mengajak Azura untuk kabur. Namun, Azura rupanya sudah gak tahan ingin menghabisi Sorentin. Kembali, Dahlia berseru agar Azura segera meninggalkan tempat itu. Akhirnya, Azura pun menuruti ajakan Dahlia dan memberi kesempatan pada Sorentin. Kemudian, Azura, Dahlia, dan Kewan beranjak meninggalkan ruangan gladiator. Keesokan harinya, Azura, Dahlia, dan Kewan menemui kelompok pemberontak bawah tanah yang dipimpin Amber untuk bekerja sama melawan Sorentin. Namun Amber menolaknya dengan alasan mereka takut karena Azura dan kawan-kawan akan dikejar oleh Sorentin dan mereka pun akan dihukum seberat-beratnya. Sedangkan kelompoknya tidak diketahui oleh Sorentin. Karena ajakannya ditolak, Azura dan kawan-kawan pun meninggalkan Amber dan teman-temannya. Baru saja Azura dan kawan-kawan beranjak, kelompok Amber dicegat Pelterion dan anak buahnya. Maka tak payah lagi perkelahian pun tak bisa dihindari. Dalam pertempuran itu, Amber perlayan di tangan Pelterion. Disusul Brook. Saat Viridian akan dibunuh, datang Azura menolong. Kembali, Pelterion dan anak buahnya bertempur melawan Azura, Dahlia, dan Kewan. Di tengah pertempuran, Azura dapat melumpuhkan Pelterion, namun ia tak membunuhnya. Hal ini dimanfaatkan oleh Pelterion untuk menyerang Azura. Dengan susah payah, akhirnya Azura dan kawan-kawan dapat melumpuhkan semua musuh-musuhnya, lalu membawa Viridian yang sedang menangisi Amber.
Mereka berhenti di tempat yang tersembunyi yang tak mungkin diketahui lawannya. Pada saat itu Dahlia menyalahkan Azura yang tidak membunuh Peltarion. Padahal Peltarion sudah tak berdaya. Azura menjawab alasan tidak membunuh Peltarion karena dalam dirinya seperti mengenal baik Peltarion sehingga darahnya merinding. Lalu mereka menyusun rencana untuk menggulingkan Visrai. Menurut Viridian, kelompoknya sedang membuat generator perairan karena selama ini satu-satunya selokan yang ada di sana dikuasai Visrai, namun tidak memiliki sumber daya. Dia membutuhkan Grised Crespel, yakni artefak dari planet alien yang mempunyai sumber kekuatan besar untuk membangkitkan generatornya. Dan kelompoknya telah membuat benteng untuk menampung air dan akan mencuri artefak tersebut. Hal ini diperjelas oleh Kewan bahwa kristal Crespel yang dibutuhkan Viridian dimiliki oleh Sorentin dan dijadikan sumber kekuatan kaum Visrai. Azura menegaskan pula bahwa anak buah Sorentin mempunyai kelemahan, yakni di saat mengisi ulang senjata, yakni sekitar 5 detik, dan waktu yang sempit ini sebagai celah untuk menyerang bangsa Visrai. Sementara di tempat terpisah, Sorentin sedang memenangi batu kristal Crespel. Lalu datang Peltarion yang melaporkan pada Sorentin bahwa pemberontak bawah tanah sudah dihabisi, tinggal Viridian yang kabur di bawah Azura. Sementara Sorentin menjelaskan semua gladiator sudah disuruh untuk mencari Azura dan membuat kehadapannya. Lalu ia memberikan spektrum kepada Peltarion. Pada waktu yang bersamaan, guys, Azura dan kawan-kawan menyelundup ke markasnya Sorentin dengan menghajar penjaga yang menghadangnya menuju ruang artefak milik Sorentin di mana batu kristal Crespel disimpan. Di sana juga ada bunga Sarnia. Ketika Viridian mengambil batu, penjaga datang menyerang dengan senjata api dipimpin Peltarion. Di saat mereka berlindung dari serangan, mereka kembali mengatur siasat. Dengan cara Viridian akan menarik perhatian musuh. Sedangkan Azura dan Dahlia sebelum 5 detik mereka bisa menghajar musuh-musuhnya. Tak berapa lama kemudian anak buah Peltarion berjatuhan dihajar ketika Sirkani tinggal menyisihkan Peltarion. Di tengah pertarungan, Azura dapat mengingatkan Peltarion, yakni bernama Talerin, teman masa kecilnya yang ditahan oleh Sorentin. Dia mengingatkan Peltarion untuk membantu misinya, namun Peltarion mengacuhkannya. Dalam kondisi tersebut, digunakan oleh anak buah Sorentin untuk menghajar Azura. Lalu Azura diikat dengan menggunakan rantai yang dialiri listrik. Saat Peltarion menginterogasi, Azura kembali mengingatkan jati diri Peltarion. Tapi Peltarion tidak menggubrisnya. Lalu datang Sorentin dan menyuruh Peltarion untuk keluar dari ruangan tahanan. Kemudian Sorentin mengemukakan niatnya bahwa Azura akan diubah pikirannya seperti yang dialami oleh Peltarion di laboratorium yang ia ciptakan. Untuk merealisasikan niatnya, Sorentin menyuruh anak buahnya untuk mencuntik Azura dengan spektrum yang ia buat sendiri. Ketika anak buah Sorentin akan mencuntikkan Azura, tiba-tiba listrik padam. Dalam kegelapan, Azura dapat melepaskan ikatannya dan menghajar satu persatu anak buah Sorentin. Ketika Azura dihadang 2 orang musuhnya, datang Dahlia dan Viridian menghajarnya. Kembali ke Sorentin yang sedang marah ditemani Peltarion karena Azura dapat kabur dengan menghajar anak buahnya. Dalam kesempatan itu, Peltarion mempertanyakan jati dirinya karena Azura mengenalinya. Lugas menjelaskan bahwa Peltarion berasal dari Sarnian yang direkrut menjadi pengawalnya karena Peltarion mempunyai keahlian bela diri yang tangguh dan pilih tanding. Lalu Sorentin menyuruh Peltarion alias Talerin untuk menghancurkan bunga Sarnian sebelum Azura mengambilnya. Di tempat lain, Azura, Dahlia, Kewan, dan Viridian gembira karena batu kristal yang dicarinya telah digenggamnya. Namun dalam pertemuan itu, Kewan dan Dahlia menyayangkan Azura tidak mengambil bunga Sarnian yang dapat membangunkan kembali kaum Sarnian. Mereka sepakat akan kembali untuk mengambil bunga Sarnia dan memperlayakan Sorentin. Namun di saat mereka akan kembali, datang Peltarion dengan membawa bunga Sarnian. Dan Peltarion juga mengaku bahwa dirinya yang mematikan aliran listrik saat Azura akan dicuntik. Namun pengakuan Peltarion tidak dipercayai oleh Viridian dan menuduh Peltarion menyamar untuk menangkap Azura. Untuk membuktikan bahwa Peltarion tidak menipu Azura, dia pun beraksi membantu Azura menghajar anak buah Sorentin. Namun sayang disayang, pada pertempuran itu Viridian terkena pedang lawan, sehingga Azura menyuruh Dahlia dan Kewan untuk menemani Viridian, sedangkan dirinya akan kembali memberantas Sorentin dengan memperbaiki pasokan air.
Rupanya guys, benar apa yang diragukan oleh Viridian. Si Peletarion ini hanya berpura-pura membantu Azura sehingga Azura terperangkap tipu dayanya sehingga anak buah Sorrentin dapat menangkap Azura dengan mudah. Lalu datang Sorrentin mengambil bunga Sarnian dari tangan Peletarion sambil berkata bahwa kelompok Viridian keliru mengambil batu kristal karena batu itu tidak memiliki kekuatan apapun. Hal ini disanggah oleh Azura. Batu itu akan menggerakkan generator dan mengurung Sorrentin dan anak buahnya. Sementara di lain tempat, Sorrentin menjelaskan bahwa bunga Sarnian akan mati dalam beberapa menit karena tidak diairi. Lalu ia melemparkan bunga itu. Dengan bersamaan, Azura beraksi melepaskan diri menghajar anak buah Sorrentin. Azura marah karena pas bunga Sarnian pecah. Ia menghajar anak buah Sorrentin, tidak terkecuali si pengkhianat Peltarion. Setelah itu, dia beranjak membawa bunga Sarnian dikejar Peltarion. Mereka kembali bertarung pinggir kolam. Sementara bunga Sarnian layu dan hampir memburuk. Dan Peltarion dapat mengalahkan Azura. Hal ini disambut gembira Sorrentin. Namun, ketika Peltarion melempar bunga Sarnian ke kolam, sementara di tempat tak jauh dari sana, Kewan telah berhasil memasangkan batu kristal pada generator. Hal ini membuat Azura tersadar, lalu ia menghajar Peltarion ke dalam kolam. Aneh bin ajaib guys. Sejak Peltarion masuk kolam, pikirannya berubah dan balik menghajar anak buah Sorrentin. Sedangkan Sorrentin menghibur pada Azura untuk tidak membunuhnya. Ia berjanji akan memulihkan Sarnia. Namun Azura tidak menggubrisnya. Malahan ia menghajar Sorrentin. Di akhir film guys, dipertontonkan bagaimana Peltarion alias Talerin menangis menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Lalu Azura membawa bunga Sarnian ke laut ditemani Talerin. Dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film Babes Wise Blades. Semoga dapat terhibur. Cheerio, bye-bye.